Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Dewi Prastiwi, guru dari SD Negeri Karangayu 03 yang merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang. Namun, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ilham Juliawati yang merupakan guru kelas 4 dari SD Negeri Karangayu 03. Selamat siang Bu ya. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini nanti kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu. Ya. Sebelum nantinya saya mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas kuliah nanti. Atau sebelum saya melakukan kegiatan atau proses supervisi nantinya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan kuliah lakukan di kelas. Dan mengapa kita perlu melakukan observasi ini Bu? Hal ini bertujuan untuk siapkan atau sebagai langkah awal sebelum memulai pembelajaran nantinya, supaya nantinya kuliah lebih siap lagi dalam mempersiapkan pembelajaran yang baik untuk kita. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada kuliah berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin kuliah capai pada saat nanti praktik Bu? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ya, karena saya mengambil materi IPA kelas 4, jadi nanti saya akan tentang gaya gesek. Jadi yang pertama saya akan mengidentifikasi, anak-anak bisa mengidentifikasi pengertian gaya gesek. Yang kedua, anak-anak melakukan percobaan sederhana tentang gaya gesek. Dan yang ketiga, mengetahui faktor-faktor dan juga contoh penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Baik kuliah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran ini? Yang pertama, aspek pengetahuan. Nanti saya akan mengidentifikasi anak-anak tentang pengertian gaya gesek, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek, dan juga contoh penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya nanti saya akan menghadapkan cobaan anak-anak melakukan percobaan sederhana dan juga presentasi hasil yang telah dilakukan. Baik kuliah, jadi tadi ada aspek pengetahuan Ya. dan juga keterampilan ya Bu yang akan dicapai dalam pembelajaran itu. Selanjutnya Bu, bagaimana rancangan yang akan dicapai di kelas kuliah, mungkin dari strategi, kemudian model, dan metode pembelajaran yang akan digunakan di kelas Bu? Strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau SE, dan juga diferensiasi konten, di mana saya akan menyediakan beberapa bahan ajar untuk siswa. Baik Ibu, selanjutnya Ibu untuk media pembelajarannya Bu, bagaimana nanti apa yang digunakan sebagai media pembelajaran di kelas? Nanti pembelajaran di kelas akan dengan menyediakan tekstur permukaan benda yang berbeda, yaitu ada permukaan tekstur benda yang kasar dan juga yang lebih halus. Dan juga saya menggunakan media IT berupa video pembelajaran dari internet langkah. Baik Ibu. Selanjutnya Bu, kira-kira kapan Bu rencananya akan melaksanakan pembelajaran tersebut, di hari apa, kemudian tanggal berapa dan jam berapa? Dan ini saya akan melaksanakan di minggu depan, hari Senin tanggal 14 Oktober, mungkin sekitar pukul 8. Siap kuliah, jadi nanti akan saya pada hari Senin tanggal 14 Oktober jam 8 nanti mungkin akan datang ke kelas kuliah untuk melakukan di kelas dan melihat serta mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas kuliah. Nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi di kelas, itu masih ada satu kegiatan lagi Bu, yakni percakapan setelah observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktik kami Bu. Kira-kira kuliah setelah kita melakukan percakapan ini apa yang didapatkan? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran yang nanti akan saya lakukan terkait media-media, strategi, model, pendekatan, dan siapan yang saya lakukan. Baik kuliah, terima kasih kuliah untuk percakapan hari ini, luar biasa. Selamat dan juga semangat Ibu untuk menyiapkan pembelajaran terbaiknya.
Demikian cakapan Pak observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan siapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Gak ada yang sakit? Alhamdulillah ya. Nah, Julia mau mengecek kehadiran dulu. Coba, Adel masuk. Ajeng, Akbar, Anida, enggak ya. Anin, Arjuna, Arya, Belgis, Karisma, Yelisa, Husen, Inaya, Irin, Agiza, Maulida, Tama, enggak, Januar, Alvando, Nadia, Rafilsa, Stefano, Akil, Aska, Rizky, Sazia, Sofi, Sabita. Dua anak yang tidak hadir ya. Nah, hari ini kita berdoa dulu. Yuk ada pimpin doa. Yuk sebelumnya berdoa kita nyanyi dulu ya. Semuanya sikap yang baik, sikap disiplin. Tangan ke atas, tangan ringan, tangan ke samping, turunlah terbang. Tangan ke depan, kita berenang. Tunjukkan hati, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Ulur-ulur, tangan diulur. Bulan melukat, kita berputar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, dua menjadi dua, dua ciptakan Allah. Dua jari kanan, dua jari kiri, dua menjadi empat, dua kamera cekrak. Dua jari kanan, dua jari kiri, dua menjadi empat, dua jari kanan, dua jari kiri, dua menjadi delapan, dua jari kanan, dua jari kiri, dua menjadi sepuluh. Siap berdoa. Ya, semuanya sikap baik. Kita berdoa dulu. Ya, ada pimpin doa. Ya. Dimulai. Ya, selamat pagi anak-anak. Yuk, super kelas. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPAS ya. Nah, nanti Bu Lia akan sampaikan materinya. Yang pertama dulu, semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah? Ya, semuanya duduk yang rapi, sikap disiplin. Ya, anak-anak kita akan
membuat kesepakatan kelas hari ini ya, seperti kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan di awal semester. Hari ini juga sama. Yang pertama, kesepakatan kelas kita apa? Kehadiran. Siswa hadir tepat waktu. Semuanya tadi datang tepat waktu? Ya, sudah ya. Yang kedua, atribut, semua atributnya sudah lengkap? Sudah. Tugas, semua wajib mengerjakan tugas dari Bu Lia. Ya, nanti kalau ada tugas dikerjakan. Yang keempat, rukun dengan teman. Nanti saat pembelajaran kalian wajib rukun dengan ya, tidak bercanda, tidak jalan-jalan, tidak ngobrol, semuanya duduk yang rapi dan saling menyayangi antar teman ya. Selanjutnya, menghormati guru. Kalian wajib menghormati guru ya, tidak hanya Bu Lia tapi semua Bapak Ibu guru. Selanjutnya, kebersihan. Kita hari ini sepakat untuk kelas kita bersih ya, tidak ada yang sampah. Nanti kalau ada sampah kalian wajib melakukan gerakan 1000 tangan, yaitu mengambil sampah dan dibuang di tempat sampah. Paham sampai ini kesepakatan kelas kita? Are you ready, kids? Ya, baik. Nah, anak-anak, Bu Lia ingin tanya, di sini siapa yang pernah main sepatu roda? Banyak, sudah. Aneh di mana main sepatu rodanya? Di dekat rumah. Ada di mana? Dekat rumah. Ada yang di tempat lain? Bisa nggak pakai sepatu roda? Bisa. Ada yang sampai tergelincir? Hari ini kita akan belajar materi IPAS tentang gaya gesek. Gaya apa? Gaya gesek. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita mempelajari gaya apa? Apa? Gaya apa? Iya, gaya otot. Nah, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu gaya gesek. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat memahami pengertian gaya gesek melalui kegiatan video pembelajaran dan tanya jawab dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek melalui percobaan sederhana dengan cermat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh penerapan gaya gesek di kehidupan sehari-hari melalui kegiatan presentasi dengan percaya diri. Jadi ada 3 poin, nanti kalian bisa memahami pengertian gaya gesek. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Yang ketiga, yaitu contoh-contoh penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar ya juga untuk mengetahui pengaruh gaya di sekitar kita itu penting karena kita bisa mengetahui pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita hidup di dunia ini pasti membutuhkan ilmu ya. Jadi ilmu itu nanti kita belajar sambil menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita bernyanyi dulu ya, agar menambah rasa nasionalisme kita. Kita menyanyi lagu wajib nasional. Anak-anak, sekarang dibuka buku tulisnya. Buku IPAS-nya juga dibuka. Sudah, kita asesmen awal dulu. Kalian nanti mengerjakan tes atau pretest ya.
sebelum dijelaskan materinya, kalian mengerjakan dulu pretest sebisa kalian, semampu kalian ya. Salah enggak apa-apa. Ya, nanti dikerjakan jawabannya saja. Kalian bikin nomor 1 sampai nomor 5. Ya, langsung jawabannya saja. Misalnya 1A, 2B, 3C seperti biasa. Paham? Ya, coba. Nah, perhatikan ya, setelah tadi Bu Lia koreksi, Bu Lia mengelompokkan kalian menjadi 6 kelompok ya. Nah, coba perhatikan Bu Lia mengelompokkan kalian menjadi 6 kelompok. Ya, yang pertama kelompok Bu Lia namakan kelompok roda. Kelompok roda ada ini ya. Adelia, Aska, Inaya, Alvando, Rovinsa. Kelompok sepatu ada Sazia, Sabita, Akbar, Anin. Kelompok kertas Acem, Arya, Maulida, Rifano. Kelompok amplas Rizky, Belkis, Agim, Sofi. Kelompok marmer Arjuna, Delisa, Yanuar, Nadia. Dan kelompok alas yaitu ada Irin, Magiza, Husen, Karisma. Kalian sekarang Bu Lia kasih waktu untuk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, berkelompok dulu. Semuanya siap, lanjutkan ya. Are you ready kids? Ya, nah anak-anak selanjutnya kalian coba kalian perhatikan video ini terlebih dahulu. Semuanya memperhatikan di layar. Yo, semuanya. Ya, gesek. Semuanya maju ke layar semua, Delisa.
bergeser dulu. Yuk, kalian menyimak tentang gaya gesek ya. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang gaya gesek. Mari kita simak penjelasannya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya gaya gesek ini berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi sentuhan suatu benda dengan lintasannya akan membuat gesekan yang akhirnya membuat bendanya bergerak. Besar atau kecilnya gaya gesek sangat bergantung pada permukaan bendanya. Jika semakin kasar permukaan benda, maka akan semakin besar gaya geseknya. Begitu juga sebaliknya. Jika permukaan bendanya halus, maka nilai gaya geseknya akan semakin kecil. Apa saja contoh penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas bersama-sama yuk. Memperbesar gaya gesek. Gaya gesek dapat diperbesar dengan membuat permukaan benda menjadi lebih kasar. Contoh penerapannya antara lain ban mobil atau motor terbuat dari bahan karet dan dibuat beralur agar tidak mudah tergelincir. Bagian alas sepatu juga dibuat dari karet dan memiliki alur sehingga kita tidak mudah terpeleset saat menggunakannya. Serta gesekan pada rem sepeda yang membuatnya dapat berhenti. Nah, itulah contoh penerapan gaya gesek yang dilakukan dengan memperbesar gayanya. Memperkecil gaya gesek. Selain dapat diperbesar, gaya gesek juga dapat diperkecil untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat permukaan benda menjadi halus atau dengan memberikan oli atau pelumas pada benda tersebut. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk simak penjelasan berikut ini. Contoh penerapan gaya gesek dengan memperkecil gaya gesek tersebut dapat kita amati pada benda-benda di sekitar. Misalnya roda pada kulkas yang membuatnya mudah untuk digeser atau dipindahkan. Mobil balap yang bentuknya dibuat aerodinamis untuk mengurangi gesekan angin dengan mobil sehingga mobil dapat melaju lebih cepat. Dan juga pemberian oli atau pelumas untuk meredam gesekan antar logam di dalam mesin kendaraan sehingga mesin menjadi halus. Nah, itulah contoh penerapan gaya gesek dengan memperkecil gayanya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat gaya gesek. Gaya gesek memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain yaitu memungkinkan kita dapat berjalan tanpa tergelincir, membuat suatu benda yang bergerak bisa berhenti, menahan benda supaya tidak bergeser, menghangatkan tubuh, misalnya saat kita menggosokkan telapak tangan ke permukaan kulit, maka gesekan akan menimbulkan panas, serta membuat api. Kita juga bisa membuat api dari gesekan dua buah batu atau gesekan dari batang korek api. Nah, tentunya masih banyak lagi ya manfaat dari gaya gesek. Nah, sebagai tugasmu, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Kamu dapat mengunduh video ini untuk membacanya ya. Selamat mengerjakan. Demikian penjelasan tentang gaya gesek. Semoga informasinya bermanfaat ya.
menyimak video, ya. Sekarang Bulia coba tanya apa yang kalian simak tentang pemahaman kalian tentang video tadi ya. Coba yang pertama tadi apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Apa tadi? Gaya yang terjadi karena gesekan apa? Dua gaya. Terus contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa saja tadi? Apa? Alas, contohnya alas sepatu dibuat apa? Beralur agar tidak apa? Iya, agar tidak terpleset ya. Terus tadi bagaimana cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek? Kalau contohnya untuk memperbesar gaya gesek berarti dibuat permukaan bendanya kasar atau halus? Kasar, betul. Kalau memperkecil gaya gesek permukaan benda harus halus ya. Tadi kalian sudah menyimak video, sekarang Bulia punya bahan ajar lagi. Ini bacaan, nanti Bulia bagikan tiap kelompok ya. Jadi nanti sumber media belajar kita bervariasi. Tidak hanya dari video kalian melihat gambar, melihat video, tapi juga membaca materi ya. Bulia ini sudah siapkan, kalian bisa membaca bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Sekarang dibaca bersama dengan kelompok kalian ya. Bulia kasih waktu. Bulia kasih waktu 6 menit. Ya, 6 menit semua sudah membaca. Saya membaca dalam hati ya. Membaca dalam hati, tidak berisik. Sudah selesai? Sudah. Yuk. Anak-anak coba perhatikan tadi setelah kalian mengamati video dan membaca bahan materi yang ada di kelompok kalian, sikap apa yang kalian dapatkan? Kalau menyimak video, sikap apa yang kalian dapatkan? Memperhatikan, berarti sikap apa? Iya, berarti sikap apa? Kalau memperhatikan berarti sikap fokus, iya, disiplin. Sikap disiplin memperhatikan ibu guru ya. Terus yang kedua, sikap apa lagi setelah kalian membaca dalam kelompok? Sikap apa lagi? Berdiskusi, betul apa? Kerja sama, saling bekerja sama dalam kelompok ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Roda akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu-satu membaca. Adil. Nomor 1. Mengapa amplas memperlambat gerak koin? Jawaban 1. Karena permukaan amplas kasar dan menambah gaya gesek ke koin menyebabkan lambatnya koin. 2. Mengapa kertas marmer mempercepat gerak koin? Jawaban karena permukaan kertas marmer halus dan mengurangi gaya gesek pada koin. Ya, sekarang Alfandu. Tadi hasil salah mau dilapor ya, Alfandu berarti. Nomor 3. Apa saja faktor yang mempengaruhi gaya gesek sesuai dengan percobaan? Jawaban kasar atau licinnya. Ya, nomor 4 Aska. Apa saja contoh penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban ban dengan jalan, kaki dengan lantai, amplas dengan kayu. Yo, bisa. Adakah yang mau bertanya? Bilang. Yo, teman-teman, adakah yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau tidak? Presentasinya sudah baik dan cukup bagus. Ya, betul. Yuk kita beri tepuk tangan buat kelompok Roda. Ya boleh kembali ke ditutup dulu ya. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa. Terus contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Apa? Dan dengan jalan, betul. Terus apa lagi? Kaki dengan lantai, betul. Terus sepatu roda dengan lantai. Berarti kan kalau mau Belisa, semuanya diam, tempat diam. Ya, semuanya berarti diam ya, tidak ada yang berbicara. Berarti tadi apa? Cara memperkecil Akbar. Cara memperkecil gaya gesek apa? Dengan apa? Permukaannya dibuat lebih licin. Contohnya diberi apa? Oli, minyak, pelumas, ya sabun bisa. Yang lebih licin. Kalau memperbesar gaya gesek dengan apa? Diberi pasar permukaannya dengan misalnya dibuat alur seperti sepatu kalian ya. Kalau sepatu kalian trapes, halus, kalian gampang apa? Terplek, atau tergelincir. Tapi kalau sepatu kalian bergerigi, beralur, ada teksturnya, berarti bisa itu memperbesar gaya gesek kalian tidak terplek, set ya. Coba sekarang dibuka buku tulisnya. Buku tulisnya sama. Nah, sekarang kita post-test ya. Kalau tadi pre-test kalian mengerjakan sebelum dijelaskan, sekarang kalian sudah dijelaskan, sudah paham. Sekarang kita post-test. Soalnya sama. Bagaimana nanti beliau mengetahui kemampuan akhir kalian setelah melakukan pembelajaran ya. Soalnya sama. Kalau tadi ada yang belum paham salah, berarti kita betulkan. Kalian betulkan ya. Soalnya caranya sama, kalian tuh tinggal tulis jawabannya saja, tidak usah ditulis pertanyaannya atau soalnya. Yuk ditulis, dibuat lagi.
dikerjakan nanti saja ya di rumah. Karena hari ini kita sudah mengupas materi gaya gesek, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang gaya yang ketiga, yaitu gaya magnet. Gaya apa? Magnet ya. Kemarin kita sudah belajar gaya apa yang pertama? Yang kedua dari hari ini? Yang ketiga? Magnet ya. Besok pertemuan selanjutnya kita akan belajar gaya magnet. Nah, anak-anak, hari ini sudah selesai pembelajarannya ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalian sudah baik, sudah melakukan aktivitas kelompok dengan baik, presentasi dengan baik ya. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Yuk, ada pimpin doa. Sini. Ya, ada pimpin doa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Dewi Prastiwi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang, yang saat ini ditemani oleh Ibu Ilham Juliawati SPD selaku guru yang sudah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik, dan dibersamai juga oleh Bapak Arif Berhidayat selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang. Bagaimana kabarnya Bu Lia dan Pak Arif? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Bu Lia, pada percakapan pasca observasi kali ini nanti akan ada perbincangan seputar bagaimana pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan observasi kelas dalam kegiatan supervisi akademik yang sudah dilakukan sebelumnya itu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Lia terkait proses jalannya supervisi akademik kemarin. Apakah Bu Lia berkenan? Ya, berkenan. Baik, terima kasih Bu Lia. Kemudian Bu Lia, pada percakapan pasca observasi kali ini, kira-kira tujuan apa yang Bu Lia harapkan atau nantinya ingin Bu Lia dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan yang ingin saya dapatkan atau tujuan itu yaitu ingin mengetahui atau menemukan solusi dari kendala yang saya hadapi saat observasi. Baik Ibu, jadi nanti kita sepakati bersama ya Ibu, untuk tujuan dari pelaksanaan pasca ini adalah menemukan solusi dari kendala yang dihadapi selama observasi kemarin ya. Baik Bu Lia, selanjutnya saya akan menanyakan bagaimana Bu perasaannya setelah kemarin melakukan kegiatan observasi kelas yang ditunggui oleh rekan sejawat Bu. Perasaan saya senang, lega juga karena dapat menyelesaikannya dengan lancar, tapi juga ada sedikit challenge atau tantangan karena ditunggu oleh rekan sejawat. Oke, baik Ibu. Jadi ada sedikit tantangan gitu ya Bu ya, ketika ditunggu oleh seseorang, baik itu mungkin rekan sejawat atau mungkin pimpinan sekolah gitu ya Bu. Tapi sudah lega ya Bu ya, sudah bisa melaksanakannya dengan lancar. Terima kasih Bu Lia. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang ingin dicapai pada saat pelaksanaan pembelajaran kemarin, kemudian juga langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang telah Ibu lakukan pada saat kegiatan observasi kelas kemarin Bu. Kemarin saya melaksanakan praktik pembelajaran IPAS materi gaya gesek di kelas 4. Terus saya ada area pengembangannya itu ada pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuan itu ada 3 indikator yang saya capai dalam tujuan pembelajaran. Untuk yang keterampilan adalah keterampilan saat anak-anak mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan juga tentang komunikasi saat berdiskusi. Untuk tahap pembelajaran yang saya lakukan meliputi saya mempersiapkan media pembelajaran,
yaitu berupa media konkret seperti kertas amplas dan kertas marmer untuk dijadikan media pembelajaran, juga berbasis TPACK yaitu dengan menggunakan media IP yaitu video pembelajaran dari internet. Selain itu saya juga menyusun perangkat ajar, modul ajar dalam menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Saya menggunakan diferensiasi konten, produk, dan proses. Setelah itu juga saya menerapkan model pembelajaran PBL, proses problem based learning, dan juga menyiapkan asesmen awal dan juga asesmen formatif untuk siswa. Baik Ibu, kalau bisa saya tangkap ya, kemarin hasil observasinya yaitu di materi IPAS ya Bu, gaya gesek di kelas 4. Kemudian juga sudah diterapkan beberapa strategi, diantaranya ada model PBL, kemudian ada penerapan juga pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 ya Bu ya, ada konten, proses, dan juga produk yang sudah dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Begitu juga untuk asesmen, ada asesmen awal dan juga asesmen formatif. Gitu ya Bu ya. Baik Bu Lia, kemudian menurut Ibu sejauh mana Bu pencapaian dari area pengembangan yang Ibu harapkan tadi setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Ya, alhamdulillah sebagian besar anak kelas 4 sudah mencapai tujuan pembelajaran, cuma mungkin ada beberapa anak yang mungkin masih butuh bimbingan khusus secara inklusif. Oh begitu ya Bu, berarti sudah sebagian besar anak-anak sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diterapkan, tapi masih ada beberapa yang memang butuh bimbingan khusus gitu ya Bu. Baik. Selanjutnya Bu Lia, apakah terjadi kendala atau hambatan selama pelaksanaan proses pembelajaran Bu? Baik itu kendala yang dialami oleh Bu Lia selaku guru kelasnya, kemudian kendala juga yang dialami oleh siswa-siswinya Bu. Ada beberapa, kalau misalnya untuk siswa itu tantangannya yaitu manajemen waktu, karena anak beberapa juga melebihi batas waktu pengerjaan, jadi kadang belum selesai tapi waktunya sudah habis. Selain itu juga ada tantangan tentang manajemen fokus, jadi anak-anak masih beberapa anak yang kurang fokus, kurang konsentrasi, masih ngobrol sama temannya seperti itu. Oh gitu. Jadi untuk anak-anak ada kendala di manajemen waktu sama manajemen fokus nih Bu. Kalau untuk Ibu Lia sendiri, apakah ada kendala Bu selama pelaksanaan? Untuk pelaksanaan kemarin Bu Lia menggunakan media apa gitu? Saya menggunakan media kertas amplas dan kertas marmer. Oh iya tadi ya, benda konkret tadi ya Bu. Apakah ada kendala Bu selama itu? Alhamdulillah tidak ada karena saya sudah mempersiapkan. Ya alhamdulillah berarti berjalan dengan lancar nih Bu. Hanya ada sedikit kendala yang memang anak-anak itu kurang fokus sama manajemen waktu yang mungkin masih butuh sedikit tambahan waktu begitu nih Bu. Kemudian menurut Ibu apa yang melatar belakangi atau menyebabkan terjadinya kendala atau hambatan yang dialami oleh siswa tadi? Jadi terkait tadi kendalanya yaitu manajemen waktu, karena siswa mengerjakan melebihi batas waktu, mungkin karena saya masih menggunakan mode soal yang manual seperti anak mengerjakan soal di buku tulis. Nah seperti itu kan terlalu lama, jadi mungkin saya bisa menggunakan media lain atau metode lain untuk itu. Selanjutnya saat mengoreksi anak-anak, masih ada anak yang tidak konsen karena waktunya itu saya gunakan untuk mengoreksi. Ya, terus selain itu saat diskusi juga anak-anak masih ragu menyampaikan pendapat. Jadi mungkin ini kan kelas 4 masih dasar ya Bu, untuk presentasi, untuk kelompokan, jadi mungkin masih datar, menanggapinya itu juga masih belum terlalu baik gitu. Masih perlu latihan lagi untuk presentasi. Oh baik Ibu, jadi untuk tadi bisa saya tangkap bahwa penyebab atau yang melatar belakangi itu mungkin satu karena memang tadi waktu lama untuk mengoreksi secara manual gitu ya Bu, jadi anak-anak kurang fokus dan masih ada beberapa yang teduh begitu. Kemudian pada saat anak-anak presentasi atau diskusi, kan memang ini masih tahap awal ya Bu, tahap belajar, jadi anak-anak masih berlatih gitu nggih. Baik Ibu, selanjutnya Bu Lia, dalam menghadapi tantangan tersebut, apakah ada solusi atau pengembangan diri apa yang nantinya akan Ibu lakukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan seperti tadi untuk pembelajaran selanjutnya? Baik, saya akan mencoba untuk menggunakan asesmen berbasis IT yang lebih cepat lagi untuk pengoreksiannya, seperti mungkin Quizzes, paper mode itu mungkin lebih cepat daripada saya menggunakan yang manual, jadi lebih menggunakan IT seperti itu. Selanjutnya saya akan memberikan pendampingan khusus lagi kepada anak-anak yang belum
mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu juga saat kegiatan presentasi saya akan memberikan sedikit tips-tips untuk anak-anak agar melakukan presentasi yang lebih baik lagi. Baik Ibu, jadi tadi ada beberapa solusi yang Bulia sudah temukan ya, antara lain mencoba akan melakukan asesmen berbasis digital ya Bu, berbasis IT supaya pengkoreksiannya menjadi lebih efektif ya, lebih cepat, menghemat waktu. Kemudian anak-anak juga lebih fokus lagi karena ada pendampingan juga saat melaksanakan diskusi dan ada pemberian tips-tips ya Bu, atau dilatih lagi tadi ya saat presentasi atau menanggapi. Baik Bulia, selanjutnya Bulia kira-kira kapan nanti Bulia akan mencoba untuk memperbaiki atau melaksanakan program pengembangan diri tadi Bu, dan siapa saja kira-kira yang nanti akan dilibatkan? Saya akan segera melaksanakan pembelajaran saya berikutnya, memperbaiki kendala-kendala. Juga saya pihak-pihak yang terlibat bisa dengan rekan sejawat, saya bisa meminta informasi atau meminta bantuan dari rekan sejawat yang lebih paham, yang lebih kreatif seperti itu. Selanjutnya saya juga akan melakukan literasi atau pembelajaran di PNN yang bisa saya dapatkan banyak informasi. Selain itu juga seminar-seminar, webinar seperti itu juga bisa. Baik Bulia, luar biasa sekali ya, berarti ada beberapa program pengembangan diri yang nantinya akan Bulia lakukan. Kalau bisa saya tadi cermati ya, ada belajar dengan rekan sejawat yang lebih paham, kemudian untuk meningkatkan kompetensinya gitu ya Bu. Selanjutnya ada belajar melalui PMM, itu kan ada modul-modul banyak ya Bu, dan ada lagi webinar, sekarang banyak sekali ya webinar. Luar biasa, semangat ya Bulia. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menyampaikan review secara keseluruhan dari hasil observasi yang kemarin dilakukan di kelas Bulia pada hari Senin ya Bulia, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Menurut saya secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Bulia tadi sudah sesuai dengan catatan saya Bu. Pada tahap awal pembelajaran semua tahapan-tahapan sudah dilewati dengan baik. Bulia sudah membuka dengan salam, kemudian mengajak anak-anak berdoa dengan mengawali bernyanyi yang membangkitkan semangat anak. Kemudian juga Bulia mengajak ice breaking melalui tepuk-tepuk yang penuh semangat ya. Saya lihat anak-anak juga sangat antusias ketika mengikuti ice breaking itu untuk membangkitkan semangat awalnya. Selanjutnya Bulia juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, di mana tadi disampaikan ada 3 indikator yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin. Itu sudah sangat jelas. Kemudian pada asesmen awal sudah Bulia lakukan. Tadi sesuai ya dengan yang kemarin saya amati, itu masih menggunakan soal pilihan ganda manual yang ditampilkan di layar. Kemudian anak-anak menuliskan jawabannya di buku, setelah itu mengumpulkan dan dikoreksi manual yang membutuhkan memang beberapa waktu, jeda waktu yang lumayan, dan anak-anak menunggu begitu ya Bu. Itu tadi asesmen awal di kegiatan pendahuluan. Selanjutnya untuk kegiatan inti itu Bulia juga sudah menerapkan model PBL-nya. Saya sudah bisa melihat juga kemarin ditampilkan video pembelajaran, ada permasalahan yang dimunculkan, kemudian materi-materi juga ditampilkan, konten-konten yang diberikan pun juga beragam. Anak-anak juga kemarin saya lihat diajak literasi juga ya Bu, melalui buku teks dan juga modul-modul tambahan yang Bulia siapkan, serta mengamati video yang sudah ditayangkan di kelas ya. Untuk diferensiasi konten sudah terlihat Bulia, kemarin saya juga sudah mengamati, sudah ada. Selanjutnya untuk diferensiasi proses, saya sepakat Bulia sudah mengadakannya. Kemarin kita amati itu anak-anak dikelompokkan dengan berdasarkan kesiapan di asesmen awalnya begitu ya Bu. Ada 5 kelompok ya Bu, kalau nggak salah kemarin ada beberapa kelompok, 5 itu yang memang setiap kelompoknya itu diberikan tugas sesuai dengan kesiapan belajarnya. Jadi ada diferensiasi produk juga yang dihasilkan dari kegiatan diskusi. Pada saat pelaksanaan diskusi, saya lihat juga sebenarnya anak-anak sudah antusias dalam berkelompok ya Bu ya. Dan sudah ada pendampingan yang luar biasa dari Bulia untuk kelompok-kelompok kecil. Setelah itu ada presentasi, ada beberapa anak yang mencoba untuk menanggapi, apresiasi yang diberikan luar biasa, menambah semangat anak ya Bulia. Untuk kegiatan penutupnya kemarin sudah ada disimpulkan secara bersama-sama dengan anak tanya jawab, kemudian
anak-anak juga diajak merefleksi apa sih yang sudah dipelajari. Kemarin saya juga melihat anak-anak saling menjawab dengan antusias dan semangat gitu ya, apa yang sudah dipelajari. Apalagi ada kegiatan praktik ya Bu, praktik atau percobaan sederhana tentang gaya gesek yang memang melatih anak untuk mengetahui secara pasti penggunaan dan faktor-faktor dalam yang mempengaruhi gaya gesek itu. Jadi lebih mengena dalam pemahaman anak begitu ya Bu. Untuk asesmen formatifnya juga kemarin sudah ditampilkan, masih menggunakan layar ya Bu. Soal manual. Oke. Luar biasa sekali Bu Lia, untuk semua tahapan kegiatan pembelajarannya terlaksana dengan baik, dengan lancar, serta diterima baik oleh siswa juga. Baik Bu Lia, tadi adalah review dari hasil observasi saya di supervisi akademik kemarin bersama Bu Lia. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba bertanya kepada Bu Lia. Dari Bu Lia mungkin ada yang mau disampaikan Bu dari kegiatan coaching supervisi akademik yang sudah dilakukan sebelumnya bersama saya kemarin Bu. Ya baik, saya ucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan supervisi akademik ini, membantu saya untuk bisa memperbaiki hal-hal yang mungkin masih kurang, dan saya juga menambah peningkatan kinerja saya sebagai pendidik seperti itu, dan saya akan semangat memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Dan di sini juga tidak ada intervensi atau keterpaksaan. Di sini saya sama dengan Bu Dewi juga saling mendukung, saling memberi informasi, dan saling berkolaborasi. Baik Bu Lia, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Lia karena sudah ikut terlibat dalam kegiatan saya, dan harapannya semoga kegiatan yang seperti ini kita bisa lanjutkan dan memberikan manfaat pada kita sebagai seorang pendidik untuk terus mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada, kemudian juga memberikan pembelajaran tentu yang berpihak kepada murid dan mengembangkan potensi-potensi peserta didik kita. Ya, Bu Lili, kegiatan pasca observasi hari ini sudah terlaksana, gitu ya. Tadi saya melihat Bu Dewi mencoba untuk memfasilitasi percakapan pasca observasi yang sebelumnya sudah diawali ya, dari pra-observasi dan observasi di kesempatan yang lain gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini mohon izin untuk menyampaikan sedikit mungkin refleksi terkait dengan apa yang sudah jenengan laksanakan dengan Bu Lia tadi. Yang pertama terkait dengan ini ya, tujuan. Di prinsip coaching di sini kan ada 3. Yang pertama ada prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi gitu ya. Nah, di bagian ini, di bagian kemitraan, yang pertama tadi tujuan pembelajaran atau tujuan yang disampaikan oleh coach, Bu Lia sebagai coach juga sudah nampak. Alhamdulillah tadi Bu Lia menyampaikan tujuannya setelah ditanya oleh Bu Dewi ya, apa tujuan hari ini. Hanya Bu Dewi perlu menspesifikkan gitu. Tadi kan Bu Lia menyampaikan solusi dari permasalahan pembelajaran gitu ya. Tadi sudah betul, sudah bagus. Hanya tinggal Bu Dewi koyak sedikit. Nah, di bagian mana? Disesuaikan dengan sebelumnya, perannya di bagian apa begitu. Jadi perlu sedikit digali. Tapi tadi sudah muncul ya tujuan di situ. Ya. Tadi sudah muncul. Kemudian di prinsip kemitraan yang kedua, tidak memberikan saran atau tidak menggurui, ini juga sudah dilaksanakan. Nah, biasanya tantangannya kita itu ketika sedang menjadi coach, kita sudah punya gambaran solusinya di sini apa begitu ya. Yang perlu dilakukan adalah menahan diri supaya tidak memberikan solusi, agar solusi itu nanti muncul dari coachingnya. Dan alhamdulillah tadi Bu Dewi tidak terjebak di situ, artinya bisa menahan gitu ya. Kemudian di proses kreatif, saya kira tadi sudah sangat bagus, ada percakapan 2 arah, baik dari Bu Dewi dan Bu Lia. Percakapan juga berjalan dengan lancar ya, fluid sekali, tidak ada apa istilahnya seperti tekanan atau harus berpikir gimana gitu ya. Ini baik ya untuk percakapan 2 arah. Kemudian yang berikutnya adalah parafrase. Jadi saya mengamati dari Bu Dewi sudah memparafrasekan jawaban dari Bu Lia itu dengan baik ya. Jadi ketika Bu Lia menyampaikan apa yang dirasakan ketika berefleksi, itu berhasil ditangkap, kemudian dirangkum dulu tadi sudah dilakukan itu, kemudian baru diberikan pertanyaan lanjutan. Seperti tadi Bu Lia kan menyampaikan
beberapa kendala, diantaranya manajemen waktu, kemudian asesmen yang mungkin masih menggunakan manual. Tadi bisa ditangkap oleh Bu Dewi, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan lanjutan. Saya kira untuk parafrase tidak ada masalah. Kemudian pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan menggali. Secara umum ini tadi juga istilahnya sudah mampu memantik dari coachingnya nih, untuk menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang dialami begitu ya. Hanya memang ini nanti perlu memperdalam lagi artinya ya semakin banyak berlatih insya Allah nanti akan semakin kita bisa menggali lebih kritis lagi ya. Mungkin untuk kendala begini itu bagaimana manajemen waktu seperti apa, kira-kira penyebabnya apa, digali lagi lebih dalam. Nah yang penting adalah ini potensi tadi. Jadi potensi dari Bu Yuli itu sebenarnya apa begitu nih. Kalau kita melihat daya dukung atau potensi terkait dengan IT ya, itu bisa digali lagi tadi. Sudah bagus ada kuisisnya muncul di situ tadi gitu ya. Perlu menggali lebih dalam lagi, mungkin model belajarnya seperti apa begitu. Tadi sudah Bu Dewi sampaikan ya, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali ya. Nanti mungkin perlu lebih luas lagi lah istilah cakupannya gitu ya. Jadi kita istilahnya tanyanya rada bridil gitu, nggak apa-apa gitu ya, seperti itu tadi. Tapi sudah bagus nih. Kemudian untuk percakapan yang menghasilkan tindak lanjut konkret, saya kira juga sudah terlaksana, karena tadi Bu Lia juga sudah bisa menyebutkan ya ke depan rencananya itu apa setelah ini gitu ya. Tadi kan akan belajar bersama rekan sejawat gitu ya. Kemudian tadi juga mengikuti beberapa webinar, disampaikan di situ pelatihan gitu ya. Itu kan harapannya adalah tindak lanjut konkretnya begitu. Kemudian saya kira tadi masih ada beberapa catatan saya nih yang terkait ini waktu, terkait dengan waktu ini mungkin perlu lebih spesifik Bu Dewi Oyak dari Bu Lia. Ya, jadi Bu Lia tadi kan segera akan melaksanakan segera ya. Tapi segera itu kan tidak ada batasan kapan begitu ya. Nah mungkin bisa Bu Dewi Oyak, mungkin beberapa hari ini kita memang punya beberapa kesibukan nih Bu ya, hari ini ada kegiatan ini. Nah mungkin dari beberapa kegiatan minggu ini kapan Bu Lia bisa melakukan itu, atau mungkin Bu Lia punya rencana yang lain begitu kan. Jadi ada ngejar sedikit nih supaya Bu Lia menyebutkan waktunya kapan begitu. Jadi tidak segera, tapi ada spesifik waktunya begitu. Ada kepastian waktunya kapannya begitu. Mungkin bulan ini atau beberapa hari ini kita memang ada beberapa kesibukan Bu, tanggal sekian ada kegiatan ini, tanggal sekian ada ini, sekian ini. Mungkin dari beberapa ini waktu ini Bu Lia misalnya melaksanakan di kapan gitu. Itu kan ada waktu spesifik di situ. Jadi ketika kita berkaitan dengan waktu di Arafah ya, filenya tadi kan sudah, tujuan sudah, identifikasi tadi juga sudah, bagaimana Bu Lia mengidentifikasi pembelajarannya di kelas itu juga sudah, rencana aksinya tadi juga sudah. Hanya di bagian tadi kan untuk waktunya perlu lebih spesifik lagi begitu. Kemudian pihak-pihak yang dilibatkan tadi juga sudah disampaikan ya, ada rekan sejawat yang ingin dilibatkan untuk membantu proses belajar berikutnya gitu. Dan tadi unsur kepala sekolah mungkin saya agak miss ya, sudah disinggung belum? Oh iya, tadi belum Mbak. Oh belum ya? Iya. Nah nanti mungkin bisa juga diarahkan ke Kombel juga boleh. Misalkan di Kombel itu nanti bagaimana kalau di Kombel nanti ini materinya tentang ini gitu, sehingga kita bisa belajar bersama, tidak hanya saya sendiri gitu. Ini itu juga bisa ya. Tapi tadi sudah disampaikan pihak-pihak yang ingin dilibatkan tadi sudah ada, rekan sejawat sudah ada gitu. Jadi mungkin sedikit catatannya di situ, tidak banyak catatannya, tadi sudah berjalan dengan sangat baik alhamdulillah. Saya yakin juga Bu Dewi dan Bu Lia sudah ada perencanaan terlebih dahulu, dan di pra dan observasi sudah berjalan. Hari ini alhamdulillah kegiatan dapat berjalan dengan lancar alhamdulillah ya, seperti itu. Mungkin refleksi dari saya ya. Terima kasih Pak Arif untuk refleksi, kemudian umpan balik, saran dan masukan yang
sangat membantu saya nanti untuk bisa meningkatkan lagi kemampuan dalam coaching yang lebih maksimal lagi begitu Bapak. Terima kasih tadi sangat detail dan disampaikan dengan baik dan bisa kami terima. Terima kasih sekali lagi Pak Arif. Demikianlah kegiatan percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama Bulia dalam aksi nyata pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan khususnya pendidik di Indonesia untuk tetap bisa memajukan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.